Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Santi Yanuardi Utami. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan farmasi menggunakan kecerdasan buatan. Di zaman sekarang, perusahaan farmasi menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sebelum pandemi COVID-19, perusahaan farmasi belum banyak menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan teknologi lain untuk menguasai proses produksi vaksin mereka. Sayangnya, ketika coronavirus terjadi di seluruh dunia, pemerintah mulai menggunakan vaksin yang berpotensial. Saat itulah dunia mengetahui potensi besar dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, data analitik, dan banyak teknologi lain dalam perusahaan farmasi. Teknologi membantu mereka mengetahui obat dan vaksin yang tepat, dan juga menguasai proses produksi. Penemuan vaksin dan pemasaran yang biasanya mengambil masa 10 hingga 15 tahun sekarang sudah berada di tangan kita dalam hitungan bulan yang merupakan hasil dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dalam video ini, kita melihat beberapa perusahaan farmasi yang terkenal menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam proses produksi vaksin mereka. AstraZeneca adalah perusahaan farmasi secara global mengambil kecerdasan data dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan melalui proses penelitian dan pembangunan yang memenuhi para saintis untuk mengekalkan pandangan kecerdasan dan merubah perusahaan. AstraZeneca menggunakan grafis dan analisis untuk mengumpulkan gagasan baru tentang kandungan dan mengetahui biomarker 30% lebih cepat dari patologi manusia. Perusahaan ini juga menggunakan mesin otomatis dan kimia untuk proses penemuan dan produksi vaksin sebanyak 75%. Pfizer adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia. Selama proses produksi vaksin, Pfizer mengambil bantuan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membuat vaksin COVID-19. Perusahaan ini menggunakan software AI untuk membantu menemukan sifat dalam jutaan poin data dalam studi 44.000 orang. Sebenarnya, sebelum pandemi ini, Pfizer mulai digitisasi proses penelitian dan pembangunan memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam sistem bekerja. Pada tahun 2016, perusahaan farmasi ini sudah menggabungkan IBM Watson untuk penemuan vaksin. Pfizer baru-baru ini memperkenalkan Ichthos, perusahaan firma teknologi vaksin untuk menetapkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk bekerja. Novartis adalah perusahaan farmasi global. Ichthos telah mengambil langkah revolusi melalui implementasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam operasi kecerdasan. Ichthos berkongsi dengan PET AI untuk mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk menggantungkan imajinasi kecerdasan melalui AI. Pada bulan 2017, Ichthos berkongsi dengan IBM Watson untuk menggunakan data analisis dan mesin untuk keputusan kecerdasan artifisial yang berbeda. Pada Januari 2018, perusahaan ini juga berkongsi dengan Quantum Black untuk menilai 500 operasi klinik di dunia. Pada September 2019, Novartis menunjukkan aliansi multi dengan Microsoft yang menggantungkan AI untuk mengembangkan obat baru. Johnson & Johnson adalah perusahaan multinasional yang fokus pada memperbaiki keadaan pengobatan dan kesehatan. Perusahaan ini memperkenalkan Annie, AI chatbot yang membantu pengguna melalui perjalanan yang menggunakan lensa untuk pertama kalinya. Pada Januari 2018, Jane G berkongsi dengan Winterlake Labs untuk mencoba mengembangkan demensia dan kesehatan neurodegeneratif melalui sampel suara yang dikumpulkan dalam perusahaan Clinical Diligence. Pada April 2019, perusahaan ini berkongsi dengan startup Ichthos yang didukung oleh AI dengan menggunakan teknologi ini untuk melakukan proyek mengembangkan obat. GlaxoSmithKline atau GSK. GSK adalah perusahaan farmasi multinasional yang sangat aktif dalam melakukan AI untuk mengembangkan obat. Mereka juga membuat unit AI dalam rumah yang dipanggil dengan nama
disebut Medicine Discovered Using Artificial Intelligence. Perusahaan ini berkongsi dengan Google untuk menciptakan Medicine Biomedical yang merupakan perusahaan yang menggunakan signal elektrik dalam mengembangkan obat dan mendeteksi impulsor yang terjadi disebabkan oleh keadaan dalam badan. GSK juga merupakan sebuah perusahaan tercepat dalam medicine atom konsorsium yang mencoba untuk mengembangkan perusahaan obat dan sekuensial ke dalam model patient-centric yang berfungsi dan rapid dan integrasi. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.